Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Najib Auxilia dengan NIM 200603110072 dari program studi kimia kelas kimia C, mata kuliah fisika dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum kolom. Nah, tentu saja hukum kolom ini sudah dipelajari di tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu di SMA, baik kelas 10, 11, maupun 12. Nah, itu sudah kita temui di kelas-kelas tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, hukum kolom kita bahas lebih terperinci lagi. Nah, hukum kolom. Ada beberapa pernyataan yang terdapat di dalam hukum kolom. Yang pertama, gaya tarik-menarik akan terjadi jika muatan berbeda tanda dan akan tolak-menolak jika tandanya sama. Nah, hal tersebut pasti sudah sering kita dengar, bahwa ketika ada kutub positif bertemu dengan kutub positif, maka mereka akan saling tolak-menolak. Nah, apabila kutub positif bertemu dengan kutub negatif, maka akan saling tarik-menarik. Nah, artinya keduanya harus berbeda tanda. Nah, pernyataan yang kedua, gaya sebanding dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 sepanjang garis lurus yang menghubungkannya. Nah, jadi gaya harus sebanding, atau gaya dalam hukum kolom ini, gaya itu sebanding dengan perkalian antara muatan Q1 dan Q2. Jadi di dalam rumus sudah jelas tertulis bahwa berbanding lurus, kayak berbanding lurus dengan perkalian Q1 dan Q2 sepanjang garis lurus. Nah, yang pernyataan ketiga, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, itu artinya bahwa ketika gaya bisa berbanding lurus dengan muatan Q1 dan Q2, maka gaya akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, sudah jelas di dalam rumus bahwa dalam rumus gaya kolom, hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, atau R1 2 kuadrat. Artinya itu jarak dari muatan satu ke muatan kedua. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut terbentuklah rumus seperti ini, bahwa pernyataan-pernyataan ini berasal dari mana? Daripada rumus yang kolom ini. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, hukum kolom, satuan untuk konstanta ditentukan dari hukum kolom. Hukum kolom nih. Kolom telah melakukan konstanta ini dalam satuan internasional SI atau SI. Nah, di sini K-nya berapa sih? Nah, K-nya itu 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat atau kolom kuadrat. Nah, konstanta ini bilangan tetap. Artinya di sini bahwa bilangan ini ditemukan oleh kolom tersebut pada tahun sekian, yang itu dilakukan penelitian secara lebih lanjut dan ditetapkan oleh sebagian besar ilmuwan, maka ditentukan angkanya 9 kali 10 pangkat min 9. Nah, secara normal K dinyatakan sebagai bisa dinyatakan sebagai K sama dengan 1/4 pi dikali epsilon. Nah, selain bilangan ini bisa juga kita ganti dengan 1/4 pi dikali epsilon. Nah, ini nilainya sama. Jadi kita bisa gunakan salah satunya di dalam situasi tertentu. Nah, R1 2 yaitu apa tadi? Dibilang jarak antara muatan Q1 dan Q2. Jadi jarak antara muatan satu dan muatan kedua dinyatakan oleh atau dinotasikan oleh R1 2 gitu. Nah, R1 dan 2 itu apa sih? Jarak kan. Jarak itu apa? Termasuk vektor, besaran vektor
atau apa? Besar yang memiliki arah. Nah, maka dari itu bisa dinyatakan juga sebagai A1, 2 atau vektor satuan pada arah R1 dan 2. Nah, jarak itu kan kita tahu besaran vektor merupakan salah satu besaran vektor yang mana syarat dari besaran vektor adalah memiliki arah gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Bisa diganti juga. Ini bentuk yang ini itu udah diganti ya. Awalnya kan di depan sini ditulis K. Nah, cuman karena tadi ada pernyataan ini bisa diganti juga dengan 1/4 pi dikali epsilon, maka bisa juga ditulis seperti ini. Jadi bisa digunakan, keduanya bisa digunakan dalam situasi tertentu. Di situasi-situasi di mana harus menggunakan salah satunya. Nah, ini bentuk dari ilustrasinya. Jika benda atau muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak arahnya. Nah, jika muatannya positif dan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, jadi akan saling menjauhi keduanya. Jadi antara jarak ini akan semakin jauh jika muatannya sama. Jadi nanti akan terbentuk jarak yang lebih jauh. Beda dengan yang ini. Nanti mereka akan saling berdekatan. Oke, gaya kolom antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Untuk muatan bertanda sama akan terjadi penolak dan berlawanan tanda, akan terjadi tarik-menarik. Nah, di sini ada rumusnya, bisa kita lihat. Bisa dilihat di sini ada vektor satuan di belakangnya. Nah, apabila memiliki arah ya, jadi saya bilang. Nah, F itu bisa ditulis separat juga, yaitu satuan buat listrik, kelistrikan, muatan listrik. Nah, di sini kita lihat notasi arah gaya kolom. Nah, apabila gayanya, apabila di dalam soal terdapat misal muatan sekian dengan total muatannya, misalnya plus 2 mikrokolom, berarti plus 2-nya itu menandakan muatannya atau apa muatannya bersifat positif atau negatif ditentukan dari situnya ya. Nah, minus notasi arah. Nah, jadi bisa dilihat bentuk muatannya ini apa sih? Kita bisa melihat dari arah gayanya gitu. Nah, ini besarnya gaya yang dialami oleh muatan 2 akibat muatan 1. Nah, jadi muatan besarnya gaya dapat mengakibatkan perubahan terhadap muatan yang lainnya gitu. Jadi apabila gaya bekerja pada muatan 2 akan menyebabkan perbedaan atau akan menyebabkan dampak buat muatan 1, entah itu pengurangan gaya buat si muatan satunya, ataupun nanti jaraknya yang bertambah dekat atau seperti apa. Gaya kolom oleh beberapa muatan titik, gaya pada muatan I1 oleh muatan-muatan I2, I3, dan seterusnya. Kita lihat F1. Ini berarti kita menjumlahkan gaya. Jadi ada muatan yang misalnya muatannya sampai jumlah sekian gitu. Jadi dihitung gayanya dari muatan 1 ke muatan 2, muatan 2 ke muatan 3, muatan 3 ke muatan 4, dan seterusnya gitu. Sampai dengan yang diinginkan. Nah, gaya dari banyak muatan bisa disebut juga dengan prinsip superposisi. Yaitu gaya pada muatan adalah jumlah vektor gaya dari semua muatan gitu. Jadi bisa ditulis seperti ini yang tadi saya bilang. F1
F1-nya sama dengan F1 ke F2 ditambah F1 ke F1 ke F2, F1 ke F3, F1 ke 3, kemuatan 3 maksudnya. Ini kemuatan 2. Nah, ini muatan ke 4 gitu, dijumlah jadi di total. Seperti itu. Nah, relasi gaya-gaya pada muatan adalah bersifat bilinear. Konsekuensinya berlaku sifat superposisi dan gaya pada muatan Q1 yang disebabkan oleh N-1 muatan lainnya, Q2, dan seterusnya sampai dengan Q1 adalah penjumlahan vektor. Nah, jadi ini di sini adalah yang kita terapkan adalah penjumlahan vektor. Oke, jadi prinsip yang kita terapkan di superposisi adalah penjumlahan vektor. Oke, ini adalah perbedaan dari hukum Coulomb dan hukum gravitasi Newton. Jadi Coulomb dan Newton ini gravitasi dan muatan listrik ini hampir memiliki sedikit persamaan. Dari rumus saja kita bisa lihat bahwa di sini ada konstanta. Bisa dilihat juga konstanta kalau di gaya gravitasi diganti menjadi G. Namun berubah juga, besarannya juga tentu saja berbeda karena ini adalah dua hukum yang berbeda. Orang yang mencetuskannya pun berbeda. Nah, kita lihat dari elektrostatika. Terdapat dua muatan, positif dan negatif. Nah, gaya gravitasi satu tipe massa, yaitu positif. Jadi nggak mungkin negatif. Kecuali kalau mungkin di luar angkasa tidak ada gaya gravitasi. Tidak ada berarti bukan tidak bisa negatif. Gitu. Jadi nol gaya gravitasinya. Nah, tarik-menarik pada muatan yang berlawanan dan tolak-menolak pada muatan yang sejenis. Tarik-menarik semua massa. Jadi di gaya gravitasi ini dia akan terus saling tarik-menarik. Entah itu tidak dipengaruhi oleh muatan, intinya seperti itu. Nah, ini perbedaan dari rumusnya tentu saja sangat berbeda karena ini cuma konstanta gravitasi dikali massa 1, massa 2, terus dibagi jarak yang menghubungkan antara massa 1 dan massa 2 gitu. Nah, kemudian gaya merupakan dalam elektrostatika, gaya merupakan besaran vektor baik arah dan besar. Nah, namun di gaya gravitasi gaya merupakan besaran vektor baik arah dan besar. Berarti ini sama, memiliki satu persamaan. Nah, dari hal yang saya jelaskan tadi bisa disimpulkan bahwa hukum Coulomb adalah gaya elektrostatik di antara muatan. Nah, bentuk vektor hukum Coulomb itu bisa dituliskan sebagai dengan rumus F12 sama dengan 1/4 atau Q1 dikali Q2 per 4pi epsilon R2 R1 kuadrat dikali R2 1. Kemudian gaya Coulomb dan gaya gravitasi itu berbeda. Gaya elektrostatik memiliki daya yang lebih kuat atau memiliki power yang lebih kuat. Nah, untuk superposisi berlaku penjumlahan vektor gitu sistemnya. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.